adik-adik semuanya. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, kita bertemu lagi di dalam ibadah anak sekolah minggu GKI Zainal Zah. Ya. Gimana tidurnya malam ini? Nyenyak pastinya, ya. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memelihara hidup kita sepanjang malam ini, di dalam tidur kita, dan pagi ini kita bangun, kita bisa menikmati hari baru yang Tuhan berikan, kita bisa menikmati cahaya matahari. Yuk, sebagai ungkapan syukur kita angkat pujian, selamat pagi Bapa. Adik-adik semuanya, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita mau membuka ibadah kita pagi ini. Mari adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Bapa dalam sorga, terima kasih atas pagi hari ini. Kau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk matahari yang bersinar. Bapa dalam sorga, terima kasih juga atas kesempatan yang kau berikan, di mana pada pagi hari ini kami bisa beribadah sekolah minggu. Kiranya Engkau mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk, sebagai ungkapan syukur kita juga, ya, bahwa Tuhan itu baik. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Allah itu baik. Yuk, tapi kita mau undang adik-adik semuanya berdiri ya. Yuk kita mau gerak, kita mau menari buat Tuhan. Yang ku
kembali duduk. Adik-adik semuanya, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitab? Iya, sudah ya. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian sebagai pengantar firman Tuhan. Pujian kita adalah firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik masih ingat kan lagunya? Tapi nggak seru kalau nyanyinya sambil duduk. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kata-katanya firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirah cintaku, berbuah, 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 oh oh. Sekali lagi ya. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirah jiwaku, berbuah, 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 oh oh. Nah, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita lipat tangan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kasih setiamu terus menolong kami, juga ketika kami tidak bisa beribadah di sekolah minggu di gereja kami. Kami beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami sehingga kami boleh belajar terus dari firman-Mu. Saat ini kami ingin belajar, mendengarkan firman Tuhan, percaya pada janji Tuhan, dan biarlah melalui firman ini Tuhan, kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami semuanya yang sudah ada dan melihat video ini. Berkatilah teman-teman kami yang tidak bisa ikut, agar kiranya Tuhan kami semuanya mendapatkan sukacita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita kita saat ini bicara tentang janji Tuhan yang pasti terjadi dan mendatangkan sukacita. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 162 bagian A. Bunyinya demikian. Aku gembira atas janjimu. Gampang kan? Kita hafalkan bersama-sama ya. Mazmur 119 ayat 162 bagian A. Aku gembira atas janjimu. Di dalam Alkitab ditulis janjimu itu mu-nya dalam huruf besar. Berarti itu bicara tentang janji Tuhan. Nah, kalau minggu yang lalu sudah ikut sekolah minggu online, pasti ingat kan ceritanya? Bagaimana Bapak Abraham kedatangan 3 orang tamu. Kemudian tamu itu yang adalah utusan Tuhan berkata, kalau Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang sudah tua itu akan mempunyai seorang anak. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Sarah? Dia tertawa. Hahaha, nggak mungkin, aku kan sudah tua. Itu kata Ibu Sarah. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sekarang kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan menepati janjinya yang mendatangkan sukacita buat kita semuanya. Untuk mengawali cerita, kakak akan bercerita ada seorang anak yang bernama Jojo. Jojo itu saat ini sedang sedih. Wajahnya cemberut.
ditanya oleh mamanya, Jojo, kamu kenapa wajahmu cemberut terus dari tadi? Jojo sedih, Ma. Kenapa sedih? Iya, Papa kan sudah janji mau belikan aku mainan robot-robotan. Tapi sekarang Papa tidak ada. Mamanya bilang, kamu jangan sedih ya Jojo. Papa sedang bekerja di luar kota. Nanti Papa pasti akan tepati janjinya. Terus Jojo dengan wajah yang masih cemberut, dia tanya, Mah, benar tidak sih kalau Papa mau menepati janjinya? Mamanya bilang, pasti Jojo, pasti Papa akan menepati janjinya. Tidak lama kemudian ada suara tok 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 tok, pintu diketok. Dan ketika pintu dibuka, siapa yang datang? Ternyata Papa Jojo pulang dari luar kota. Jojo teriak dengan gembira, "Hore, Papa pulang!" Papanya bilang, "Jo, ini hadiah buat kamu. Papa ingat loh," katanya. Jojo heran, "Wah, Papa biar sibuk, Papa tetap menepati janji, tidak lupa." Papa tidak akan lupa Jojo. Maka dengan gembira Jojo membuka bungkusan hadiahnya, dan apa yang ada di dalamnya? Di dalamnya adalah sebuah robot seperti yang diinginkan Jojo. Tidak lupa Jojo berbicara mengucapkan terima kasih pada papanya. Nah, adik-adik, begitu pula dengan Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Kalau dulu waktu 3 orang utusan Tuhan bilang Ibu Sarah dan Bapak Abraham akan mempunyai anak, Ibu Sarah tertawa karena tidak percaya. Tuhan, tidak mungkin aku punya anak. Aku kan usianya sudah tua. Nah, sekarang Bapak Abraham sudah lebih tua. Usianya berapa anak-anak tahu tidak? 100 tahun. Tapi ketika Bapak Abraham berusia 100 tahun, Tuhan menepati janjinya karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ibu Sarah yang sudah berusia tua bisa mengandung, di dalam perutnya ada dedek bayi. Sampai dengan adik bayi ada di perut Ibu Sarah 9 bulan. Dan sampailah waktunya untuk melahirkan. Dan apa Tuhan memberikan kepada mereka? Seorang anak laki-laki. Oe, oe, oe. Bapak Abraham sangat gembira. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau menepati janjimu memberikan seorang anak bagi kami. Ibu Sarah juga. Dulu aku tertawa, tidak percaya waktu Tuhan mengutus orang-orang untuk memberitakan kepadaku kalau aku akan mempunyai seorang anak. Tapi sekarang suamiku, Bapak Abraham, aku juga tertawa. Tapi tertawaku bukan karena tidak percaya. Sekarang aku tertawa karena aku gembira sekali. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan anak yang aku inginkan. Nah, anak ini terus bertumbuh dan Bapak Abraham memberi nama kepada adik bayi yang baru lahir ini. Namanya adalah Ishak, artinya tertawa. Tertawa karena gembira menerima berkat Tuhan. Dan mulai hari itu Ishak diasuh, dididik oleh Bapak Abraham dan Ibu Sarai sampai berumur cukup usia 8 tahun. Bapak Abraham membawa Ishak ke bait Allah untuk diberkati. Ishak, ayo siap-siap, engkau ikut aku dan ibumu. Kemana ayah? Kata Ishak kecil ini. Kita mau pergi ke bait Allah, kita bersyukur, kita juga akan menyerahkan kamu kepada Allah karena Allah memberkati kita. Nah adik-adik, ternyata Tuhan tidak pernah ingkar janji kan?
Kalau kita manusia suka lupa, tapi Tuhan tidak. Jadi adik-adik juga harus percaya. Siapa yang menginginkan sesuatu, mintalah kepada Tuhan. Yang mau pintar, yang mau sehat, yang mau jadi anak hebat, yang mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi pedagang, semua minta kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati kita. Tapi bukan hanya berdoa, Tuhan terima kasih Engkau mau menepati janjimu. Terus kita enggak mau berusaha, kita tidak mau belajar. Tapi Tuhan meminta kita untuk terus belajar, berusaha, dan Tuhan tepati janjinya. Jadi jangan lupa ya, seperti di dalam Mazmur 119 ayat 162, aku gembira atas janjimu. Kita boleh bersuka cita karena kita penuh dengan berkat Tuhan. Lihat kakak pakai topi apa? Ini topi jempol. Berarti Tuhan selalu hebat bagi kita dan kita hebat bagi semua orang. Inilah firman kita hari ini. Jangan lupa, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menepati janjimu. Engkau memberikan kami orang tua yang mengasihi kami. Engkau memberikan saudara. Engkau juga memberikan teman-teman. Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami selalu percaya kepadamu, meminta pertolongan Tuhan, dan selalu yakin bahwa Tuhan akan memberkati kami dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Senang ya kita berjumpa lagi hari ini Minggu tanggal 26 Juli ya. Walaupun kita masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi secara virtual kita masih bisa melakukan ibadah kita ya. Tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan ya. Cerita yang tadi sudah disampaikan. Nah, tentang apa coba? Ayo, masih ingat nggak? Iya, bagus. Tentang Bapak Abraham akan mempunyai seorang anak, seorang bayi. Itu janji Tuhan ya. Nah, adik-adik, Bapak Abraham tentunya senang kan mau mendapatkan seorang putra. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita mau mendapatkan seorang adik atau seorang anak, tentu papa dan mama juga senang kan? Pasti akan menyiapkan segala sesuatu. Terutama mungkin yang selalu dipikirkan adalah menyediakan sebuah apa coba adik-adik tahu nggak? Kalau supaya anak bayinya tidak digendong tapi memakai apa? Ya betul, kereta dorong untuk bayi ya. Nah hari ini kita mau membuat sebuah kereta dorong dari bahan bekas, bahan-bahan yang bisa disiapkan di rumah, bahan-bahan sisa. Nih antara lain ya, ini ada sebuah dus bekas apa ya? Wah bekas mie boleh, bekas apa saja boleh ya. Lalu ada gunting, ini tutup botol ya, tutup botol bekas. Nah boleh dikumpulkan, ini kurang lebih adik-adik sediakan 8 buah. Lalu ada ini 2 batang lidi atau tusukan sate boleh. Lalu ini juga ada 2 bekas gulungan benang ya. Kalau mama punya benang dan sudah habis, nah boleh dipakai. Ini 2 buah sendok, nanti gunanya untuk pegangan. Ini hektar untuk menempelkan. Ini juga lem, ada selotip, ada ini. Dan jangan lupa ada hiasan ya. Nanti adik-adik siapkan renda bekas atau apapun boleh untuk hiasannya kalau sudah jadi. Nah itu alat-alatnya ya. Sekarang kita akan mulai dengan langkah pertama. Nah langkah pertama adalah kertas karton tadi
kita gunting, dilepas, diguyarkan ini ya. Nah lalu ini kita tutup lagi supaya dia menjadi sebuah kotak ya. Ya. Nah, ini menjadi sebuah kotak. Ini kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu. Lalu yang tadi sisanya ini tutup tadi kita gunting ya, kita potong, nanti gunanya untuk membuat tudung ya, tudung kereta. Sisihkan itu satu. Nah nanti seperti ini ya, tuh nanti untuk tudungnya. Nah sekarang kita mau membuat dulu tempelan untuk roda, untuk posisi roda ya. Nah ini dua bekas gulungan ini kita tempel pakai ini saja ya, pakai lakban ini biar lebih kuat nempelnya. Oke. Tempelkan di sini. Nah dia bisa diam ya. Satu lagi. Untuk membuat porosnya. Oke. Nah, lalu ini Ibu sudah tempel. Ini dijadikan satu nih. Ya. Di itu dijadikan satu, lalu kita ikat pakai ini juga. Biar nanti dia akan kuat. Sebab kalau pakai lem juga tidak kuat ya. Oke, nah ini dia. Nah seperti ini ya adik-adik ya, dijadikan satu. Ini sudah ada lubangnya nih adik-adik ya. Masing-masing sudah ada lubangnya di tengahnya untuk nanti memasukkan lidinya ya. Nih, masukkan sini lidinya. Nah, kan seperti ini. Lalu masukkan sini. Satunya lagi masukkan sini ya. Adik-adik ngerti kan kira-kira ya caranya? Tuh kan, jadi ada rodanya ya. Nah, nanti yang satunya juga sama dipasang juga sini. Nah, nanti dibalikan. Nah, setelah itu kita akan buat tudungnya, tudung untuk pelindung supaya adik bayi kita tidak kepanasan ya. Ya, oke, dikasih pelindungnya. Nah, kasih pelindungnya ya. Lalu terakhir kita pasang apa? Oh, tadi rodanya belum ya. Rodanya satu lagi nih belum dipasang nih. Belum dikasih lupa. Oke deh. Pokoknya nanti ini rodanya masuk sini ya. Ntar ada yang udah jadi. Nah, lalu ini sendoknya untuk pegangan. Nah, kita tempel di sini. Tempelnya supaya kuat pakai ini lagi deh. Walaupun nanti
akan tertutup ya. Nah, gini. Tuh. Ini untuk pegangan roda kita. Masuk sini. Satu lagi. Ya. Ini udah hampir selesai nih rodanya. Ya. Oke. Ini tinggal ditempel lagi sedikit. Gini ya adik-adik ya. Nah nanti kalau sudah selesai baru kita kasih hiasan nih untuk menutupi. Tuh dikasih hiasan gini. Boleh pakai renda bekas, renda apa saja yang ada di rumah kamu, boleh tempel. Nah nanti kalau udah jadinya seperti ini deh. Tuh kan? Ya jadi cantik nggak? Cantik. Ini kasih selimut di sini. Nanti kalau adik-adik punya boneka kecil, taruh bonekanya di sini. Nah, ini menjadi kereta dorong untuk apa? Untuk bayi kita. Oke. Nah, udah selesai deh rodanya, ya. Oke. Terima kasih adik-adik. Selamat mencoba di rumah. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Bye bye. Yuk. Ya. Adik-adik semuanya. Sekarang kita mau siapkan persembahan ya. Nanti persembahannya adik-adik bisa masukkan di amplop. Nanti bisa berikan ke mama, papa. Nanti mama dan papa akan bawa ke gereja dan bisa diserahkan ya ke gereja. Oke, yuk siapkan persembahannya semua. Kita sambil mengangkat pujian. Beri syukur. Berdoa untuk persembahan kita. Doa untuk persembahan kita akan dipimpin oleh Kakak Syaret. Ayo adik-adik semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan Kau telah memberkati kami Tuhan sehingga kami dapat beribadah online Tuhan. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan kami telah memberikan korban persembahan Tuhan.
besar kecilnya Tuhan, tetaplah Engkau berkati Bapa. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik semuanya, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, betapa Tuhan itu baik. Tuhan selalu menepati janjinya kepada umatnya. Yuk, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian, God is so good, Allah itu baik. Ada gerakannya loh adik-adik. God is so good to me. Ya, nanti ada tuminya. Tuminya begini, ya. Yuk, bisa kita coba ya. God is so good. God is so good. God is so good. It's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ditambah kuat saya. God is so good. God is so good. God is so good. It's so good to me. Ya adik-adik semuanya, Allah itu baik. Allah itu sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita. Ya, adik-adik lihat kakak-kakaknya pakai tanda jempol untuk mengingatkan Allah itu baik. God is so good. Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya akan ditutup doa oleh Ibu Sri. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup kepala. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh belajar untuk terus percaya kepadamu. Karena hanya Engkaulah Allah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu online yang boleh kami lakukan saat ini. Terima kasih untuk orang tua kami yang juga mengasihi kami, menolong kami sehingga kami boleh belajar firman Tuhan. Berkatilah sekolah minggu kami Tuhan, agar dalam minggu-minggu yang akan datang kami boleh terus beribadah kepadamu dan menjadi berkat. Hari ini apapun yang akan terjadi ketika kami bermain di rumah, ketika kami belajar di rumah, ketika kami saling mengasihi dengan keluarga kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Agar sukacita Tuhan ada pada kami. Ampuni Tuhan kesalahan kami yang kami lakukan ketika kami beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semuanya, ibadah kita hari ini
berakhir. Jangan lupa minggu depan kita bersama-sama lagi dalam ibadah sekolah minggu GKI Zainal Zase. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.